Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasih, saya kerap kali mendapat pertanyaan. Romo tolong doakan saya kerap kali digoda oleh setan. Romo tolong berkati perciki rumah saya, karena di rumah saya itu katanya ada setannya. Apakah pernyataan itu benar? Setan itu ada. Itu satu pertanyaan. Jawabannya saya pikir juga ada dalam bacaan Injil pada hari ini, Selasa 5 Juli 2022. Dalam Injil menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Di awal bacaan Injil ini kita bisa melihat, membaca, sekali waktu dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Tuhan Yesus sendiri mengusir setan. Berarti setan itu ada. Dan setan itu sangat membuat manusia resah. Menggoda manusia, menguasai manusia, mencengkeram manusia. Salah satu cengkeraman yang dilakukan oleh setan di sini adalah membuat orang itu tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong. Nah, ya ada kalanya juga bisa kita percayai bahwa setan yang seperti itu ada. Tapi kalau setan yang seperti itu ada, yang menggoda manusia seperti dari dalam bacaan Injil, menurut saya kita punya iman yang kuat untuk bisa melawan setan seperti itu, yang suka menggoda kita, yang ada di dalam rumah kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, banyak berdoa. Gunakan kekuatan dari Tuhan untuk mengusir setan yang seperti itu. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Kita ini manusia lemah. Kita ini bisa dilawan oleh setan tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan kuasa Tuhan Yesus, setan itu akan pergi, akan takut. Ya, saya pernah mendoakan, katakanlah orang yang kerasukan setan begini. Kalau engkau mau keluar dari orang ini, saya akan mendoakan kamu, karena kamu butuh doa supaya kamu bisa masuk surga. Tetapi kalau kamu tidak mau lepas dari orang ini, saya pun akan mendoakan kamu, saya ngomong kepada si setan itu, supaya kamu masuk neraka dan untuk selama-lamanya masuk neraka. Saya pernah mendoakan orang yang katakanlah kerasukan setan seperti itu. Dan beberapa saat kemudian, syukur kepada Allah, setannya itu pergi. Tentu bukan kuasa saya, tapi kuasa Tuhan yang saya mohon hadir untuk orang yang kerasukan ini. Tetapi menurut saya, yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita hati-hati adalah setan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita. Setan yang menggoda kita, yang menguasai hidup kita, menguasai hati kita, sehingga kita ini suka berbuat jahat kepada orang lain, suka menipu orang lain. Itulah pekerjaan setan. Anda sebagai suami suka nyeleweng, itulah dia pekerjaan setan. Anda yang bekerja di kantor suka korupsi, itulah dia pekerjaan setan. Anda punya kesombongan, punya keangkuhan, tinggi hati, itulah dia perbuatan setan. Anda yang punya pikiran licik, jahat kepada orang lain, itulah dia pekerjaan setan. Dan setan seperti itu punya tempat yang nyaman di dalam hati kita, di dalam hati saya, di dalam hati Anda. Setan seperti itulah yang harusnya diusir. Setan yang ada di luaran mudah diusir, tapi setan yang ada di dalam susah kita usir, dan akibatnya kita lebih mudah berbuat dosa. Gampang mudah berbuat dosa, karena berbuat dosa itu enak. Maka dari itu, mohon kekuatan, datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus membantu kita mengusir roh jahat, setan yang ada di dalam hati kita, yang kerap kali membuat kita tidak bisa berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.